Saya ingin memperkenalkan beliau bukan sebagai teori atau teologia. Saya ingin memperkenalkan seorang pribadi yang nyata lewat firman Allah dan kesaksian dengan tujuan untuk menularkan. Sebab malam ini lidah api itu akan turun lebih dari sekedar lidah-lidah dari sorga. Dia akan turun sebagai seorang pribadi yang Anda akan kenal secara intim, yang menyertaimu mulai sekarang sampai Anda mati atau sampai Tuhan datang. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal adalah Allah Roh Kudus itu sendiri yang sepenuhnya adalah Allah. Dia disebut sebagai pribadi ketiga bukan karena dia inferior, bukan karena dia lebih rendah, tapi pekerjaannya setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dimulailah zaman kepenuhan Roh Allah di dunia. Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lalu saat Pentakosta. Pentakosta bukan denominasi, bukan perdebatan gereja. Pentakosta bukan bahkan bukan sebuah keharusan, tapi sebuah kehausan bagi orang-orang yang merasa kering rohani, bahkan mati rohani. Saya percaya Roh Kudus hari ini masih merupakan janji Bapa bagi barang siapa yang memintanya. Tapi saya cerita dulu, Roh Kudus bukan hanya bahasa roh, Roh Kudus bukan hanya karunia-karunia roh, Roh Kudus bukan hanya orang sakit disembuhkan, atau orang didoakan terjadi manifestasi. Contohnya yang paling kelihatan, orang rebah di dalam kuasa, yang jadi perdebatan antar denominasi. Roh Kudus lebih dari itu. Saya ingin memperkenalkan Allah Roh Kudus ini kepada Kupang dan Nusa Tenggara Timur, agar kita tidak hanya hati kita dipenuhi dengan agama. Kekristenan itu bukan agama, meskipun didaftarkan sebagai agama yang sah. Kekristenan itu hubungan dengan Allah. Dan hubungan itu hari ini dibawa oleh Allah Roh Kudus di dunia. Roh Kuduslah yang memperkenalkan kita lebih dalam lagi akan firman Allah. Yesus berkata, ketika dia datang penghiburmu itu, lebih baik aku pergi. Kalau aku nggak pergi secara fisik, dia nggak akan dicurahkan. Kalau hari ini Yesus hanya hadir secara badan, berarti Tuhan Yesus ada di Galilea, ada di Timur Tengah, hanya ada di Israel sana. Mau ketemu harus janjian, tapi sekarang dia hadir dalam rohnya. Di kamar setiap kita, di kamar mandi bahkan, di mana kapanpun Anda berseru rasa haus sama dia, dia di situ untuk menjamah. Yesus berkata lebih baik aku pergi. Kalau aku tidak pergi dia nggak akan datang. Dan kalau dia datang dia akan menginsafkan dunia. Dunia akan diinsafkan, akan kebenaran, akan dosanya, akan penghakiman. Bukan hanya itu. Dia akan memberitahumu perkara-perkara yang akan datang. Dia akan mengingatkanmu akan firman yang kuajarkan. Dan dia akan memuliakan aku. Dan dia akan bersaksi tentang aku. Saya tidak mau mengenal Yesus Kristus juru selamat kita itu dari kedagingan. Atau hanya sekedar saya masuk sekolah teologi. Bagi orang yang dipanggil jadi pendeta itu penting saya tahu. Tapi bukan hanya itu. Sebab bukan dengan gagah dan perkasa kita. Tapi oleh kuat kuasa Roh Kudus kita bisa mengenal dia. Yang paling agen dengan A huruf besar yang bisa memperkenalkan kita kepada Yesus Kristus dengan cara yang benar. Karena dialah roh kebenaran, hanya Roh Kudus. Buku tidak bisa membawa kita jauh. Bahkan orang bisa selidiki Alkitab menjadi Farisi. Kalau kita tidak rendah hati, muka hati, Roh Kudus tuntun aku. Dialah roh kebenaran. Siapa lagi yang bisa membuat kita lebih kenal Yesus? Kalau bukan Allah Roh Kudus. Kalau bukan rohnya sendiri. Roh Kudus itu rohnya Yesus.